Aku tahu bahwa jika gagal aku tidak akan menyesalinya, tetapi satu hal yang mungkin aku sesali adalah tidak mencoba. Jika kamu benar-benar bisa menyuguhkan kesan yang hebat, pelanggan saling memberitahu tentang hal itu. Kabar dari mulut ke mulut sangatlah kuat. Jika kamu tidak memahami detail bisnismu, kamu akan gagal. Dalam bisnis, yang berbahaya adalah tidak berevolusi. Jika kamu tidak ingin dikritik, jangan lakukan hal baru. Jika kamu ingin melakukan inovasi, kamu harus mau gagal. Jaga agar pesaing kita fokus pada kita, sementara kita tetap fokus pada pelanggan. Jika berfokus pada pesaing, kamu harus menunggu sampai ada pesaing yang melakukan sesuatu. Memilih berfokus pada pelanggan memungkinkanmu untuk menjadi perintis. Jika kamu membuat pelanggan tidak puas di dunia fisik, mereka dapat memberitahu 6 teman. Jika kamu membuat pelanggan tidak senang di internet, mereka dapat memberitahu 6.000 teman. Merek untuk sebuah perusahaan seperti reputasi seseorang. Kamu mendapatkan reputasi dengan berusaha melakukan hal-hal sulit dengan baik. Kita tidak bisa berada dalam mode bertahan hidup. Kita harus berada dalam mode pertumbuhan. Salah satu kesalahan besar yang dilakukan orang adalah mereka mencoba memaksakan minat pada diri mereka sendiri. Kamu tidak memilih minat hidupmu. Minatmu yang memilihmu. Jika kamu memutuskan hanya akan melakukan hal-hal yang kamu tahu akan berhasil, kamu akan meninggalkan banyak peluang tak tersentuh. Jika tidak keras kepala, kamu akan menyerah pada eksperimen terlalu cepat. Dan jika tidak fleksibel, kamu akan membenturkan kepala ke dinding, dan tidak akan melihat solusi yang berbeda untuk masalah yang kamu coba selesaikan. Merekmu adalah apa yang orang lain katakan tentangmu ketika kamu tidak berada dalam satu ruangan. Jika kamu menggandakan jumlah percobaan yang dilakukan per tahun, kamu akan menggandakan kreativitasmu. Kukuhlah dalam visi tetapi fleksibel dalam hal detail. Ketika dunia berubah di sekitar dan ketika itu berubah melawanmu, apa yang dulunya mendorong sekarang menjadi penghambat, kamu harus mencondongkan diri dan mencari tahu apa yang harus dilakukan karena mengeluh bukan strategi. Kamu harus mau disalahpahami jika akan berinovasi. Satu-satunya cara untuk keluar dari kotak sempit adalah dengan menemukan jalan keluarmu sendiri. Perusahaan tidak seharusnya kecanduan menjadi bersinar, karena sinar tidak bertahan lama. Ada 2 jenis perusahaan, mereka yang bekerja untuk meningkatkan proses, dan mereka yang bekerja untuk menurunkannya. Pertanyaan umum yang ditanyakan dalam bisnis adalah, mengapa? Itu pertanyaan yang bagus, tetapi pertanyaan yang sama-sama valid adalah, mengapa tidak? Batasmu adalah kesempatanku.
Akan selalu ada kebetulan yang terlibat dalam penemuan. Berhemat mendorong inovasi. Kami melihat pelanggan kami sebagai tamu undangan ke pesta, dan kami adalah tuan rumahnya. Adalah tugas kami setiap hari untuk membuat setiap aspek penting dari pengalaman pelanggan sedikit lebih baik. Semua bisnis harus bersifat selamanya. Orang-orang yang banyak benar, sering berubah pikiran. Hal yang memotivasi saya adalah bentuk motivasi yang sangat umum. Dan begitulah, dengan orang lain mengandalkan saya, akan sangat mudah saya untuk menjadi termotivasi. Kesabaran, ketekunan, dan perhatian obsesif terhadap detail. Apa yang perlu kita lakukan adalah selalu melihat ke masa depan. Apakah kamu malas atau hanya tidak kompeten? Profitabilitas sangat penting bagi kami atau kami tidak akan berada dalam bisnis ini. Sangat ambisius untuk mengambil sesuatu yang sangat berevolusi seperti buku dan memperbaikinya. Bukan dinamakan eksperimen jika kamu tahu itu akan berhasil. Otak manusia adalah mesin pencocokan pola yang luar biasa. Sulit untuk menemukan hal-hal yang tidak akan dijual secara online. Aku suka diandalkan. Hidup ini terlalu singkat untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak punya akal. Kerja keras, bersenang-senang, dan buat sejarah. Kepintaran adalah anugerah, kebaikan adalah pilihan. Ada dua jenis perusahaan, mereka yang mencoba mengenakan biaya lebih banyak, dan mereka yang mengenakan biaya lebih sedikit. Kami akan menjadi yang kedua. Posisikan pelanggan terlebih dahulu, berinovasi, dan bersabarlah. Hal yang hebat tentang keputusan berdasarkan fakta adalah bahwa mereka mengesampingkan hierarki. Selama kamu masih merasa sakit, kamu masih hidup. Selama kamu masih tetap mencoba dan tidak putus asa, kamu masih memiliki harapan untuk sukses. Ada dua cara untuk memperluas bisnis. Catat apa yang Anda kuasai dan kembangkan dari keterampilan Anda. Atau tentukan apa yang dibutuhkan pelanggan Anda dan bekerjalah merunut dari depan ke belakang. Bahkan jika itu membutuhkan mempelajari keterampilan baru. Margin persentase tidak masalah. Yang penting selalu adalah margin dolar. Jumlah dolar yang sebenarnya. Perusahaan dihargai bukan pada persentase margin mereka, tetapi pada berapa banyak dolar yang mereka hasilkan, dan kelipatannya.